Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,37% ke angka 6012. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham uptrend yang saat ini terlihat masih gagal break dari resistannya. Selain itu saya juga akan menganalisa saham Akro yang masih terus bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham EMTK. Saham EMTK hari ini naik 1% lebih ke harga 2.540. Dan bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir ini candle EMTK kurang bagus menurut saya, karena shadow ke atas lumayan panjang. Dan jika kita lihat, harga di atas itu adalah di harga 2.600. Jadi setiap kali menyentuh harga 2.600, EMTK selalu gagal break dan sebelumnya sempat turun kembali. Dan jika kita perhatikan lagi, di harga 2.500 yang sebelumnya juga gagal di break oleh EMTK, walaupun saat ini berada di harga 2.500, candlenya juga tidak solid. Jadi hati-hati, 2 hari terakhir ini terlihat MTK berusaha untuk mendorong ke atas, terlihat masih gagal. Sehingga shadownya lumayan panjang. Dan untuk support terdekat memang di harga 2.500. Sedangkan untuk support yang lebih kuat bisa kita lihat di harga 2.300 atau di harga dekat garis EMA 50-nya. Secara tren memang MTK saat ini masih oke karena memang ada sentimen positif. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini malah disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini terlihat melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya hati-hati apabila MTK dalam 1 minggu ke depan masih gagal break dari harga 2.600, ada potensi untuk turun di bawah support di harga 2.500. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di harga bawah, sebaiknya pertimbangkan untuk take profit apabila harga 2.600 masih gagal ditembus. Atau memang pingin hold dulu, menurut saya selama masih bisa bertahan di atas harga 2.500 masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata 2.500 juga terlewati, teman-teman sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga bawah. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, untuk lebih amannya menurut saya adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 di harga 2.300 sampai 2.400 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya tunggu EMTK terkena pullback dulu, karena memang candle 2 hari terakhir ini menurut saya kurang bagus. Jadi lebih aman tunggu dia kena pullback. Pada saat menyentuh harga 2.300 sampai 2.400 terlihat masih bertahan dan rebound, baru kita entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TBIG. TBIG hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 3.180. Dan bisa kita lihat di grafik, TBIG secara tren masih bergerak uptrend. Dan dalam 1 minggu terakhir ini memang terlihat mulai sideways karena masih gagal break dari harga 3.300. Jadi setiap kali menyentuh harga 3.300, TBIG gagal break, turun mendekati harga 3.000 masih bisa bertahan, rebound lagi tapi masih gagal break. Jadi support terdekat di harga 3.000, sedangkan support di dekat garis EMA 50 di harga 2.800. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways, tapi mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% ini mulai terlihat adanya distribusi. Sedangkan asing dalam 1 bulan terakhir ini memang terlihat terus melakukan distribusi pada saham TBIG. Jadi dari data yang kita dapat melihat TBIG masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun mengetes support di harga 3.000. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham TBIG, bisa amati saham ini. Karena secara tren menurut saya masih oke. Dan karena gagal break dari resisten ada potensi untuk turun kembali mengetes supportnya. Jadi kita bisa tunggu di support di harga 3.000, apabila berhasil rebound, kita bisa swing trade. Dan apabila ternyata harga 3.000 juga terlewati, kita bisa tunggu di support di EMA 50. Karena selama beberapa bulan terakhir ini, TBIG selalu bertahan di atas garis EMA 50. Jadi setiap kali menyentuh EMA 50, TBIG masih berhasil rebound dan terus bergerak naik.
Jadi ini menjadi kesempatan kita apabila belum punya saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham ASA. Saham ASA hari ini juga turun 2% lebih ke harga 2.420. Dan jika kita lihat di grafiknya hampir mirip dengan saham TBG tadi. Sama-sama masih bergerak uptrend, tapi untuk jangka pendek atau 1 minggu terakhir ini bergerak sideways karena gagal break dari resistennya. Untuk ASA jika kita lihat resisten saat ini berada di harga 2.500. Jadi setiap kali berusaha untuk naik di atas harga 2.500, ASA gagal break. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di harga 2.300. Jadi gagal break dan resisten, turun ke support masih bisa bertahan, rebound lagi masih gagal break. Sedangkan untuk support MA50 jika kita lihat saat ini berada di harga 2.140. Sedangkan untuk support psikologis saat ini tetap di harga 2.000. Jadi garis MA50 terus bergerak naik dan garis MA150 juga masih terus bergerak naik karena cara tren ASA memang masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham di harga bawah, selalu saya sarankan apabila teman-teman bingung kapan harus take profit, trailing stopnya saya selalu pakai di garis MA50. Karena saat ini juga garis MA50 masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% ini disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat ASA juga masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 2.300. Dan apabila support ini juga terlewati, ada potensi untuk turun mengetes support di MA50. Jadi kedua support ini bisa kita jadikan target untuk kita entry. Dan sebaiknya karena harga saat ini sudah lumayan tinggi, kita sebaiknya swing trade. Beli di sekitar daerah support, pada saat rebound, dekati resisten masih gagal break, sebaiknya kita take profit dulu untuk lebih amannya. Apalagi berusaha saat ini juga trennya masih kurang bagus. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Agro. Agro hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 1.475. Bisa kita lihat di grafik. Agro secara tren masih sangat uptrend. Sempat berusaha untuk turun di bawah garis MA150. Setelah meretest kembali berhasil naik. Terus break dari garis MA50 dan terus bergerak naik. Dan jika kita lihat hari ini Agro telah berhasil break dari resisten di harga 1.400. Dan di atasnya ada satu resisten lagi di harga 1.500. Yang kemarin sempat berusaha ditembus Agro dan masih gagal. Apabila resisten harga 1.500 terlewati, maka Agro berpotensi untuk naik menuju harga tertinggi yang pernah dicapainya di harga 1.650. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary pun jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai akumulasi dalam jumlah besar. Dan asing juga 2 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Jadi memang secara tren Agro masih sangat uptrend dan masih ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saat di garis MA50 atau 150, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Apabila mulai terlihat patah, baru teman-teman take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya sebenarnya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga setinggi ini. Karena apabila teman-teman entry, masih bisa profit apabila besok masih lanjut naik karena memang masih ada akumulasi, tetapi teman-teman harus sangat disiplin. Karena saat ini sudah dekat dengan harga 1.500 sampai target tertingginya di harga 1.600-an. Jadi ada potensi saat mendekati harga tersebut, Agro akan dibuat turun kembali. Karena memang saat ini sudah naik sangat tinggi. Jadi saran saya apabila mau entry sebaiknya tunggu terkena pullback dulu baru teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.